Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak Cancer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia guru SD. Tetap stay tune di channel otak Cancer ini. Please like, subscribe, and comment. Topik teks laporan hasil pengamatan. Soal nomor 1. Salah satu kegiatan kucing yang sering dilakukan yaitu memijat. Kucing memijat dengan cara menekankan telapak tangannya secara bergantian kanan dan kiri. Dan ada juga yang memijat dengan menarik atau mengeluarkan cakarnya. Kucing biasanya memijat manusia atau kucing lain dengan disertai suara dengkuran. Jika kucing memijat pemiliknya, hal tersebut telah menandakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman. Selain itu, dia juga telah menganggap orang yang dipijatnya sebagai pemiliknya. Pertanyaan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Kucing akan mencakar saat sedang memijat manusia atau kucing lain. Option B. Kucing hanya memijat manusia yang membuatnya merasa aman dan nyaman. C. Kucing akan memijat kucing lain jika sedang saling membutuhkan. Option D. Kucing dapat merasakan aman dan nyaman dipijat oleh manusia yang dianggap majikannya. Kira-kira soal nomor 1 ini jawabannya mana teman-teman? Betul banget, yang B. Kucing hanya memijat manusia yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Pembahasannya, pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut terdapat pada pilihan jawaban B. Karena telah dijelaskan bahwa jika kucing memijat pemiliknya, hal tersebut telah menandakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman. Pilihan jawaban A tidak tepat karena kucing hanya mengeluarkan cakarnya untuk memijat, yang tidak bertujuan untuk mencakar. Pilihan jawaban yang C juga tidak tepat karena tidak dijelaskan dalam teks. Sedangkan pilihan jawaban D otomatis gak tepat juga ya teman-teman, karena teks tersebut membahas tentang kucing yang memijat manusia atau kucing lain, bukan kucing yang dipijat oleh manusia. Oke ya teman-teman, bisa dipahami kan ya? Kita ke topik selanjutnya yaitu teks eksplanasi ilmiah. Soal nomor 2. Kita langsung ke soalnya terlebih dahulu ya. Gempa bumi terjadi diakibatkan oleh sekarang kita ke teksnya. Pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat menjadi penyebab gempa bumi. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Kira-kira penyebab gempa bumi yang mana teman-teman? Coba kita lihat optionnya. A. Letusan gunung berapi. B. Getaran atau guncangan yang terjadi di bumi. C. Pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. D. Pergeseran bangunan. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Udah jelas banget? Yaps, betul banget, yang C. Pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Pembahasannya, penyebab terjadinya gempa bumi dijelaskan pada kalimat pertama, yaitu pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat menjadi penyebab gempa bumi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah option C. Cukup jelas ya teman-teman? Support terus channel Otak Cancer ini, please like, subscribe, and comment. Kita lanjut lagi ke topik teks pidato, soal nomor 3. Langsung aja ke soalnya dulu. Kalimat yang menyatakan ajakan pada penutup pidato di atas terdapat pada nomor. Oke, kita cari kalimat ajakan gitu ya. Kalimat yang pertama,
Saya berharap dengan adanya tindakan-tindakan yang kecil yang telah saya sebutkan sebelumnya, diharapkan mampu menyadarkan kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalimat yang kedua, marilah kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan caranya masing-masing. Kalimat ketiga, kebersihan berpengaruh besar terhadap kesehatan, maka dari itu kebersihan perlu dijaga oleh kita dan untuk kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat keempat, demikianlah pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Kira-kira kalimat ajakan terdapat pada nomor berapa teman-teman? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yang mana ayo? Yaps, betul banget. Yang B, kalimat kedua. Pembahasannya, kalimat ajakan merupakan kalimat yang berisi untuk melakukan suatu hal. Kalimat tersebut terdapat pada kalimat kedua karena terdapat kata marilah, yang berarti mengajak pendengarnya untuk melakukan sesuatu, yakni menjaga kebersihan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah option B. Bisa dipahami ya teman-teman, semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ada requestan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu buku sejarah. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5. Kita ke soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Soal nomor 4. Unsur pertanyaan bagaimana terdapat pada kalimat A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yuk cus, kita ke teksnya. Kalimat pertama, gendang adalah jenis alat musik pukul dalam kelompok genderang yang paling dikenal di dunia. Kalimat yang kedua, alat musik ini dibuat dari kulit binatang yang diregangkan pada mulut tabung kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kalimat ketiga, gendang sudah dimainkan di Cina sejak 3000 tahun yang lalu untuk ritual sembahyang atau dalam nyanyian, tarian, perang, penggembalaan hewan, tanda waktu, dan alarm. Kalimat keempat, pada suku-suku kuno, gendang yang dipakai juga sebagai ritual tertentu atau untuk membangkitkan kegembiraan. Kalimat yang kelima, di Nusantara, gendang sudah dikenal sejak abad ke-9 sebagai alat musik pokok untuk acara persilatan, rentak tari-menari, dan penyambutan raja atau tamu terhormat yang pada pokoknya untuk memeriahkan suasana perayaan. Kira-kira unsur pertanyaan bagaimana terletak pada kalimat yang mana teman-teman? Yaps, betul banget. Yang B, kalimat kedua. Pembahasannya, unsur pertanyaan bagaimana berarti menanyakan tentang suatu proses. Berdasarkan hal tersebut, kalimat yang menjelaskan tentang suatu proses terdapat pada kalimat kedua, yang menjelaskan tentang cara membuat gendang. Kalimat pertanyaan yang sesuai yaitu, bagaimana cara membuat gendang? Jawabannya, alat musik gendang dibuat dari kulit binatang yang diregangkan pada mulut tabung kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 5, masih berkaitan dengan teks yang tadi. Kita ke soalnya dulu. Alasan teks di atas merupakan teks dalam buku sejarah adalah A. Teks yang menggambarkan suatu benda, B. Teks yang menjelaskan suatu gambar benda, C. Teks yang menjelaskan tentang sejarah suatu benda, D. Teks yang menceritakan tentang suatu benda. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Betul banget, yang C, teks yang menjelaskan tentang sejarah suatu benda. Pembahasannya, teks dalam buku sejarah adalah teks yang menjelaskan sejarah sesuatu, misalnya sejarah sebuah benda, sejarah suatu tempat, dan lain sebagainya.
Teks di atas menjelaskan sejarah dari gendang, makanya jawaban yang paling tepat adalah option C, teks yang menjelaskan tentang sejarah suatu benda.